Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh, saudaraku. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Apakah masih ada cita-cita yang belum tercapai? Pasti ada. Saya mau lihat Indonesia yang seutuhnya. Saya mau lihat seiring dengan matahari yang terbit di ufuk timur, satu ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada anak-anak Indonesia yang kulitnya hitam, rambutnya keriting jadi presiden di Republik ini. Oruntu dari Sulawesi Utara sana, si Agam dari Aceh sana, si Manurung atau si Agian misalnya dari Sumatera sana. Dia bisa jadi pemimpin di negeri ini, jadi presiden di negeri ini. Halo Indonesia, salam NKRI, salam Nusantara. Video saya kali ini, saya ingin mencoba untuk mengulas lebih dalam apa yang diucapkan oleh Surya Paloh dengan realita yang terjadi saat ini di bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin pertama yang bisa saya ambil dari cuplikan video tadi, ketika Surya Paloh dengan suara yang lantang dan penuh percaya diri mengatakan bahwa aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh, saudaraku. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. apakah sahabat Sainet TV masih percaya dengan omongannya Surya Paloh ini? Apakah Indonesia akan lebih baik ketika NKRI ini dipimpin oleh sosok manusia yang kental dengan politik identitas itu? Padahal Anies Rashid Baswedan yang kita kenal itu sangat pandai dalam merangkai kata-kata. Pandai untuk membayar lebih. Pandai untuk membuat tugu-tuguan. Dan pandai untuk menghalalkan segala cara demi memuluskan segala niat busuk politiknya. Tapi kenapa seorang Surya Paloh yang adalah Ketua Umum Partai Nasdem ini merasa yakin bahwa Indonesia ini akan lebih baik kalau dipimpin oleh Anies Baswedan yang kita kenal sangat dekat dengan kelompok-kelompok radikalis di bangsa ini? Jujur, secara pribadi saya mau mengatakan bahwa jika Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dipimpin oleh seorang Anies Baswedan, maka dasar negara Pancasila bisa diganti dengan paham khilafah yang selama ini sering digaung-gaungkan oleh kelompok pengasong itu. Dan kelompok atau ormas-ormas radikalis pasti akan menguasai bangsa ini. Lalu poin kedua dari cuplikan video tadi adalah ketika Surya Paloh mau melihat Indonesia yang seutuhnya. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia yang utuh adalah Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berbineka tunggal ika. Indonesia yang utuh adalah Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, budaya dan golongan yang ada di bumi Nusantara ini. Apakah seorang Anies Baswedan yang merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem itu mampu menjadikan Indonesia ini secara utuh?
Tentu saja jawabannya tidak. Seorang Anies Baswedan sangat tidak layak dan sangat tidak mampu untuk menjadikan pemimpin di bangsa ini. Karena jiwa politik identitas yang masih melekat tinggi dalam dirinya. Anies tidak layak menjadi pemimpin di bangsa ini karena Anies didukung oleh kelompok-kelompok teroris, para pengasong khilafah, serta ormas-ormas radikal. Indonesia yang utuh ini hanya bisa dipimpin oleh orang-orang nasionalis, orang-orang yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam dirinya, serta orang-orang yang selalu dicintai oleh rakyat. Dan satu-satunya pemimpin di bangsa ini yang sudah membuktikan Indonesia yang utuh itu adalah Presiden Joko Widodo, bukan Anies Baswedan maupun Surya Paloh. Dan poin terakhir yang mau saya tanggapi dari cuplikan video di awal tadi ketika Surya Paloh mengatakan bahwa Saya mau lihat seiring dengan matahari yang terbit di ufuk timur, satu ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada anak-anak Indonesia yang kulitnya hitam, rambutnya keriting jadi presiden di Republik ini. pertanyaannya, apakah itu Anies Baswedan? Sekali lagi, tentu jawabannya tidak. Walaupun Anies memenuhi satu kriteria yang rambutnya keriting, tapi Anies Baswedan bukan orang dari wilayah timur Indonesia. Jadi, mari kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh Giring Ganesa, bahwa jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Salam hormat, salam NKRI. Marilah kita tetap kritis untuk memilih pemimpin di bangsa ini, khususnya calon presiden di tahun 2024 nanti. Saya Franciscus Adrianusai, salam sehat untuk kita semua.